Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mau memberikan waktunya di dalam kesibukannya untuk mau memediasikan perkara ini, karena itu memang kewajiban dari pengadilan untuk melakukan mediasi. Lalu bicara tentang memediasi antara penggugat dan tergugat itu gagal dalam hal perceraiannya. Namun demikian tadi Pak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai hakim mediator menyatakan bahwa yang berhasil adalah mereka mau menyelesaikan ini semua dengan baik-baik, ya. Yang jelek-jeleknya dikuburlah menjadi masa lalu dan mulailah melangkah dengan baik dan dengan penuh harapan seperti itu. Bang, tadi Ola terlihat sedih. Kenapa? Ola terlihat sedih, Bang. Ya, semua orang pasti juga merasakan hal seperti inilah dikala adanya perceraian. Jadi bukan suatu hal yang enak untuk dilihat ataupun didengar ataupun dirasa. Tapi kita menghargai baik itu Ola maupun Ovar yang sudah datang dan mengikuti proses hukum ini dengan baik dan benar, dan sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Untuk sidang berikutnya, Bang? Sidang berikutnya itu kami ajukan untuk dijadwalkan hari Senin minggu depan. Jamnya? Jamnya kurang lebih sama, tapi kita mengikuti jadwal daripada pengadilan. Ada tuntutan sendiri, Bang? Nggak ada. Nah, seperti saya sampaikan yang sebelumnya bahwa di dalam penyelesaian perkara ini yang kami kedepankan adalah keharmonisan. Yang kami kedepankan adalah bagaimana caranya berdamai di dalam suatu kepelikan. Pasti ada jalan keluarnya untuk diselesaikan dengan damai, bukan dengan ribut-ribut, bukan dengan caci maki dan lain sebagainya. Dan terbukti kita bisa lihat mereka datang pun juga bergandengan, mereka selesai daripada mediasi pun juga masih bergandengan. Seperti tadi preskon itu mereka ada di belakang saya, mereka masih gandengan. Itu yang kita harus appreciate, bahwa ada ketidakcocokan di antara kedua belah pihak. Itu adalah hubungan suami dan istri, nggak bisa dipaksain oleh siapapun juga. Tapi bagaimana cara untuk mereka menyelesaikan permasalahan itu, atau dissolve the marriage ataupun untuk bercerai, diselesaikannya juga pun dengan baik-baik. Itu yang kita sampaikan dan itu yang terus akan konsisten kami lakukan sampai dengan putusan pengadilan. Bang, apakah ini masih ada terkait kasus-kasus yang sedang menimpa Ovar sekarang? Nggak ada. Kabar-kabar pelecehan? Nggak ada sama sekali terkait tentang hal tersebut, dan hal tersebut sudah diverifikasi. Ovar juga sudah memilih lawyer lain, jadi mungkin secara etika saya tidak bisa mengomentari itu karena sudah ada lawyernya, kawan saya juga Kiki Arifin. Ya mungkin karena mungkin ada orang ketiga seperti itu, dekatnya dengan para wanita mungkin, Bang. Nah, gitu. itu kan gosip aja, jadi belum bisa dibuktikan dan lain sebagainya. Jadi saya nggak mau berkomentar tentang hal itu karena ini perkara pure, perkara perceraian. Tidak ada di dalam gugatan yang saya buat itu menyangkut tentang hal-hal tersebut. Jadi ya nggak usah digulung ke arah sana lah, nggak ada poinnya. Tapi mereka masih satu rumah atau gimana sih, Bang? Nah, itu tanya mereka. Saya nggak tahu, kan rumah mereka nggak cuma satu. Jadi itu ya itu semualah yang telah saya sampaikan. Saya rasa sudah berulang kali saya sampaikan, dan proses berikutnya adalah pembacaan gugatan, lalu dilanjutkan dengan jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan putusan. Nggak ada, cuma bercerai aja kok. Kalau anak Bercerai aja. Nah, anak itu bisa nanti sudah ada bentuk daripada kesepakatan. Saya juga nggak mau mendahulukan proses acara persidangan seperti apa. Tapi dari kami pihak penggugat, perwalian dan bicara tentang perwalian dan hadanah, itu aja dulu. Bicara tentang perwalian dan hadanah. Gini, hal ini nggak bisa kita lihatnya hanya ada pemberitaan dikarenakan adanya gugatan yang sudah dilayangkan oleh Ola di Pengadilan Agama. Ini sudah berlalu mungkin lebih dari setahun. Dan kita pun involve di situ untuk coba mendamaikan. Namun cara-cara tersebut sudah kita lakukan, tidak berhasil. Begitu pula yang dilakukan oleh Bapak Ketua Pengadilan
agama sebagai hakim mediator. Ya mungkin itu terlalu subjektif ya Mas ya. Saya mungkin nggak memiliki kapasitas untuk menyampaikan hal tersebut. Baik adanya kecocokan dan lain sebagainya itu kan sangat sifatnya privat ya, private dan confidential. Kalau di luar negeri namanya kan family court. Jadi makanya sidangnya tertutup. Beda kalau kayak di pengadilan negeri biasa apa segala macam itu kan terbuka untuk umum dan bisa didengar dan lain sebagainya, ini tertutup. Jadi itu semua kan sudah dilewati selama kurang lebih 1 tahun. Jadi dia pun juga sudah memahami apa intensitas yang akan dilakukan oleh hakim mediator. Pasti untuk mendamaikan, untuk merujuk supaya tidak ada terjadi perceraian. Namun hakim mediator menyatakan, Bapak Ketua menyatakan tidak berhasil dalam hal itu. Tapi dalam hal untuk menyelesaikannya dengan baik-baik, beliau berhasil. Dan sudah saya sampaikan juga di dalam interview saya sebelum-sebelumnya bahwa ini semua akan kita selesaikan dengan baik dan harmonis. Itu yang kita tekankan. Kenapa? Ini bisa menjadi presiden yang baik untuk para public figure atau siapapun orang yang mau sampai tidak ada pilihan lagi untuk bercerailah dengan baik-baik. Nggak perlu ada yang mesti menjelekkan satu dengan yang lain. Kan kita bisa lihat itu keharmonisan itu indah dan enak gitu. Tapi belum tentu suasananya enak. Suasananya kan suasana perceraian. Siapa yang bilang suasana perceraian enak? Kan nggak ada yang enak gitu. Tapi kalau kita bisa kesampingkan ego dan mereka, saya hargai bisa mengesampingkan ego baik itu Ola dan juga apa untuk emosi dikesampingkan, oke dikedepankan apa yang perlu diselesaikan. Karena mereka juga punya anak. Dan itu pun juga yang mereka sangat concern dan prihatin, dan mereka punya semua tenaga full effortnya itu adalah untuk bagaimana membawa anak tersebut untuk pertumbuhan dan pengembangannya, tumbuh kembang anaknya itu terjaga dengan baik dan benar. Dan Alvar juga mau bertanggung jawab penuh atas hal tersebut, begitu pula Ola. Udah kira-kira demikian. Bang, terakhir Bang, mungkin kedua-duanya bakal datang sidang lagi untuk apa? Ya nanti mungkin di pembuktian.